itu di mana? Ada yang bisa keras, tapi keras itu hanya 30% ya tenaganya ya. Tidak boleh di gaspol ya. Nanti bakal jadi merah-merah nanti si kulit wajahnya. Nah, ini di bagian ini juga harus lembut. Dan ini tidak boleh di kelopak mata ini tidak boleh ada pemijatan atau penarikan. Ya. Jadi cukup ditepuk-tepuk aja dari luar arah mata ini sampai ke bawah, cuma ditepuk-tepukin. Tidak boleh ada penarikan dan tidak boleh ada pemijatan. Karena kulit yang di kelopak mata ini sangat rawan dan sangat tipis, ya. Nah, untuk yang sangat rawan dan tipis juga di bagian hidung ya, di sebelah hidung sini, ini penarikannya tuh harus lembut, ya. Jangan sampai keras gitu. Di sini nih harus lembut dan di sini ya. Tahu ya, ngerti, udah paham ya? Jadi penarikan yang semuanya itu, semua pemijatannya itu, seluruh pemijatan wajah itu boleh 30%, dan yang bawah kelopak mata dan sama di pinggir hidung itu penarikannya harus pelan ya, karena di sini ada kulitnya yang tipis ya. Jadi kalau kita ada pemijatan seperti itu atau penarikan itu bukannya malah tambah bagus, tapi menjadi kantung mata, jadi nambah menonjol ya gitu. Jadi nah ini ya, nanti kita pelajari lagi sambil kita praktek masing-masing ya. Tidak boleh di facial ya. Yang satu berjerawat itu tidak boleh. Kadang ada orang yang konsumen memaksa, ibu karena saya sudah berjerawat pengen di facial ya. Sebetulnya itu tidak boleh dulu sampai jerawatnya mengering. Kadang kan suka ada jerawat batu yang tidak kelihatan ya tapi menonjol. Nah itu namanya jerawat batu. Yang itu kalau di kecantikan tuh pasti dikeluarin. Kalau di dokter nanti dibedah ya. Kalau kita di sini ada penyedotnya. Kalau di bagian di kecantikan, kalau di medis itu pasti dioperasi. Tapi kalau di kecantikan itu ada vakum yang harus bisa disedot gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Yang satu yang tidak boleh untuk di facial itu, dengarkan biar nanti tahu ya. Yang satu, yang pertama itu yang berjerawat, terus yang luka kulitnya, ya, ibu hamil, dan yang keempat itu yang sudah melaksanakan filter yang kayak gitu, ya, botok itu tidak boleh ya. Jadi yang sesudah memakai, kadang pengen singkat, pengen wajahnya kenceng lagi, dan akhirnya mengambil tindakan dokter atau akhirnya dibotok atau difilter ya. Nah itu mah hasil kerja dokter ya. Jadi kalau kita mah hanya pemijatan kalau di kecantikan ya. Jadi kalau botok, filter itu hasil pekerjaan dokter. Jadi kita tidak boleh melakukan seperti itu karena kita kecuali kita boleh, tapi yang sudah mempunyai level 4 ya. Karena level 4 di kecantikan kulit itu selevel dengan dokter kecantikan ya. Itu yang sudah paham dan bisa yang sudah kompeten untuk menjalankan di level 4, yang sudah lulus di level 4. Agak susah dan mahal ya. Dari peset pengen mancung itu bisa difilter namanya ya. Jadi kalau botok itu untuk tadi udah dibilangin, untuk kerutan ya, bukan mengencangkan kerutan. Nanti juga kalau udah habis botoknya udah pasti itu lagi ya. Jadi kalau seandainya nih saya mau ke dokter mau dibotok, ketika 3-6 bulan itu habis obatnya, dan itu harus instan ke dokter lagi. Kalau kita tidak instan ke dokter lagi, kita malah nanti nambah keriput, rusak ya. Jadi jangan sekali-kali deh, walaupun kita punya uang, kita alami aja ya. Alami. Langsung tren kayak simsalabim tren. Berapa sih ya? Kalau botok tuh langsung tren, udah berapa menit langsung udah bagus ya hasilnya. Filter juga sama. Yang tadinya yang botok itu untuk kerutan ya, suntikan untuk kerutan. Kalau yang filter itu untuk mengisi kekosongan. Contoh, kalau BP-nya kemol,
pengen kelihatan cantik disuntik ya. Terus yang matanya sekarang lagi musim Korea ya, matanya yang apa yang belok ya kayak gitu ya, belok itu ya, yang menonjol di bawah gitu. Nah itu ada sama itu namanya filter juga ya. Terus bibirnya yang tadinya tipis pengen jadi seksi tebal itu di filter namanya ya, bukan dipotong. Itu ya, ngerti ya, paham ya. Dan tadi ibu mau nanya lagi ya, ini merhatiin ibu apa yang tidak boleh untuk di facial dan di massage. Coba neng ini, ayo. Yang berjerawat, terus yang udah perawatan kayak botox atau filter. Terus apa ayo? Yang lagi hamil, Ibu hamil dan luka kulitnya yang iya, atas. tepuk tangan. Nah itu ya, jadi yang tidak boleh nanti kalau kalian nanti adik-adik sudah menjadi pakar kecantikan kayak ibu-ibu Tiara Kusuma ya, ini udah mempunyai salon-salon semuanya ya, di sini udah buka sendiri, udah punya konsumen, tapi tidak bisa untuk masasnya, tidak bisa mengerjakan masasnya, itu fatal ya, jadi nggak bakalan sampai berhasil untuk bisa kulit sehat ya. Nah gitu. Jadi ibu sekarang akan memperkenalkan tentang Tiara Kusuma ya. Ada yang tahu Tiara Kusuma itu, organisasi Tiara Kusuma apa? Ada nggak? Udah pernah mengenal nggak? Udah belum pernah dengar sama sekali? Yakin belum pernah dengar Tiara Kusuma? Ada yang punya salon nggak di sini? Nggak ada, masih belajar. Iya, ya. Jadi Tiara Kusuma itu adalah persatuan ahli kecantikan dan pengusaha salon se-Indonesia ya. Jadi Tiara Kusuma itu yang menaungi salon-salon seluruh Indonesia. Nah, kayak ibu DPC di sini, berarti ibu yang Tiara Kusuma ini yang menaungi salon-salon Kabupaten Garut. Ya, gitu ya. Jadi Tiara Kusuma itu adalah yang menaungi salon-salon Kabupaten Garut, ahli tata kecantikan kulit dan rambut, terus pengusaha salon juga ya. Jadi bersatu di Tiara Kusuma ini ya. Tiara Kusuma itu lahir pada tahun 1980 ya. Jadi yang bergabung, yang masuk ke Tiara Kusuma ini adalah para ahli kecantikan, tata rias kulit dan tata kecantikan rambut ya. Jadi semua salon ada di situ. Jadi ibu katanya ada yang bisa merias, ada yang bisa merias pengantin, itu ada wadahnya juga ya, beda lagi. Jadi kalau Tiara Kusuma hanya untuk rambut dan kulit badan ya, tapi kalau untuk rias pengantin beda lagi. Ada lagi di sampingnya itu namanya Harpi Melati ya. Harpi Melati itu yang menaungi salon perias seluruh Indonesia ya, perias pengantin ya. Nah ya, sekilas info itu untuk Tiara Kusuma. Jadi kalian juga yang mau ikut ke organisasi Tiara Kusuma untuk ingin belajar, boleh nanti daftar ke panitia ya. Ibu, saya mau masuk organisasi, boleh silakan.